Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Alhamdulillahi sholatu wassalamu alaika ya ra'ufu ya rahimu. Wal ali qad usri'atil hawaiju bikal hudar ridhal futuhul faraju. Antal musyaffa'u syafi'u syfa'lana indal karimi abada wa rabbina. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biiznillah. Wanzur ilayya sayyidi binadhrah musilatil lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Pengajian Kitab Al-Hikam dan Kuliah Wahidiyah oleh Hadratul Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf, Muallif Sholawat Wahidiyah radhiyallahu an. Minggu ke-8 Ahad Legi 10 Juli 1977 Masehi. Al-Hikam 1 halaman 15. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kaunu kulluhu dhulmatun wa innama anarahu zuhurul haqqi fih. Segala yang ada itu sesungguhnya gelap, adapun kelihatannya ada itu karena Allah menampakkan diri di dalamnya. Gelap berarti sama dengan tidak ada. Jika al-haqqu, Allah, tidak menampakkan diri ke dalam apa yang ada itu, niscaya yang ada itu tidak ada. Jadi adanya atau wujudnya segala yang wujudnya itu karena Allah berada di dalamnya. Segala yang ada apa saja, lahir batin, di dunia, di akhirat, yang dapat diraba dengan panca indera maupun yang tidak, yang hadir, yang ghaib, duniawi, samawi, segala-galanya. Adanya semua itu tadi karena diadakan atau diwujudkan oleh Allah. Jadi kalau ada istilah diadakan atau diwujudkan, sesungguhnya tidak wujud. Adanya wujud karena diwujudkan. Tapi yang pokok jangan hanya ilmiah saja, melainkan menerapkan atau pengecaan dalam hati, yaitu seperti dalam sholawat ma'rifat, hatta la naro wa la nasma'a, melihat, mendengar, merasa, menemukan dengan kesadaran billah. Mendengar billah, yang didengar atau suara itu ya billah. Pendengaran billah, yang didengar billah. Pendengaran juga billah. Pokoknya segalanya serba billah. Ini harus dirasai, disadari, bukan hanya pengertian ilmiah atau teori saja. Begitu juga hatta la naro, melihatnya billah, yang dilihat juga billah, penglihatannya juga billah. Wala najida, menemukan apa saja dengan panca indera lahiriah maupun batiniah. Umumnya menemukan dengan mata, dengan pendengaran, dengan perasaan, menemukan sifatnya atau perbuatannya atau zatnya atau keadaannya, pokoknya umumnya
wala nuhissa, tidak merasa, wala nataharroka, tidak bergerak, wala naskuna, tidak berdiam, kecuali illa biha, melainkan senantiasa billah. Itu harus dipupuk dengan memperbanyak mujahadah dan dilatih. Otomatis yang diusahakan atau yang tidak tentu ada perbedaan. Seperti firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka sendiri yang merubahnya. Allah tidak akan merubah keadaan umat selama umat itu sendiri yang tidak mau merubah. Tapi sesungguhnya mulanya soal ini soal syukur, soal nikmat. Diberi nikmat, mula-mula mau bersyukur, tapi lama-lama tidak mau bersyukur. Selama tidak merubah, artinya terus bersyukur, maka nikmat-nikmatnya tidak akan berubah, ditambah atau dikurangi, tapi umat itu sendiri yang berubah. Artinya yang meninggalkan atau tidak mensyukuri nikmat itu kalau ditinjau sejarah turunan ayat. Tapi kalau dilihat harfiah atau redaksinya, pengertiannya adalah umum. Ayat-ayat Al-Quran ada yang pengertian menurut sejarah, tidak sama dengan pengertian menurut harfiah atau redaksinya ayat. Misalnya di dalam soal zakat, fi sabilillah, dalam sejarah turunnya ayat, yang dimaksud dengan sabilillah adalah orang yang bertempur di medan perang. Sebagian zakat supaya diberikan kepada sebagian mereka yang bertempur fi sabilillah. Artinya sabilillah yaitu laskar atau tentara sukarela yang tidak menerima gaji. Adapun tentara yang menerima bayaran, cukup dari bayarannya saja. Jadi yang berhak menerima zakat dalam pengertian sabilillah yaitu sukarelawan-sukarelawan yang menjalankan tugas perang di medan perang. Itu pengertian menurut sejarah. Akan tetapi dalam pengertian dan pelaksanaan praktek, sabilillah itu umum, yaitu sabilil khairi. Segala sesuatu perjuangan yang baik buat agama tentunya itu bisa dimasukkan sabilillah. Inilah antara lain timbul perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin sendiri. Satu pihak berpegang pada pengertian sejarah bahwa yang dimaksud fi sabilillah yaitu orang-orang yang berperang di medan perang, itu yang berhak menerima sebagian zakat. Pihak lainnya memegang pada isi redaksinya dari kalimat dalam ayat tersebut, yaitu fi sabilillah adalah fi sabilil khairi. Kembali pada pengajian, kita harus berusaha supaya dapat merasakan seperti apa yang diuraikan di atas, yaitu bahwa memandang makhluk kelihatan khaliq. Dalam wahidiyah senantiasa billah, hatta la naro wala nasma'a, dan seterusnya tadi. Caranya berusaha antara lain memperbanyak mujahadah wahidiyah, dilatih hatinya, diingat-ingat, dan pokoknya dalam setiap gerak atau langkah, lahir maupun batin, selalu dilatih rasa kesadaran billah, menjauhi soal-soal yang menjauhkan atau menghapus atau menutup kesadaran hati pada billah tersebut. Saya ulangi lagi, al-kaunu kulluhu dzulmah, segala makhluk itu dzulmah, gelap. Artinya gelap sama sekali tidak ada. Wa innama ana rahu zuhurul haqqi fi,
adanya wujud karena al-haqqu ada di dalamnya, atau gampangnya karena diwujudkan Allah. Makhluk itu sesungguhnya tidak ada, karena diadakan atau diwujudkan maka menjadi ada. Barang yang wujud tetapi karena wujudnya itu diadakan berarti tidak ada. Bayi dipegang tangannya oleh orang tuanya, diberdirikan. Sekalipun kelihatan bayi itu berdiri, tapi sesungguhnya dia tidak bisa berdiri. Kelihatan bisa berdiri itu karena diberdirikan. Kalau tidak diberdirikan, tentu ia tidak bisa berdiri. Berarti bayi itu bisa berdiri itu tidak ada. Ada, tapi diberdirikan. Tentu ia tidak bisa berdiri. Begitu juga semua al-kaunu atau makhluk ini sesungguhnya tidak ada. Kelihatan ada karena diadakan atau diwujudkan. Diwujudkan oleh penciptanya, Tuhan. Bisa juga dikatakan makhluk itu dalam satu segi wujud karena diwujudkan, tapi dalam segi lain tidak wujud karena ya memang tidak wujud. Tidak ada wujud karena diwujudkan. Barang diwujudkan berarti tidak wujud sendiri. Makhluk satu segi hak sebab diwujudkan Tuhan, lain lagi tidak hak sebab keadaan makhluk itu sendiri sesungguhnya tidak wujud. Seperti itu, wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil. Ja'al haqqu, datanglah hak, wa zaqal batil, dan hancur yang batal. Soal ini juga untuk memupuk tauhid. Kalau orang sadar kepada Allah, otomatis dalam pandangannya makhluk itu tidak ada pandangan billah. Yang ada hanya Allah. Adanya yang lain-lain itu sebab billah, sebab diadakan. Ini namanya ja'al haqqu wa zaqal batil. Itu tadi sejarahnya, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan umat Islam dapat menguasai Mekah beliau. Beliau dengan tongkat dan pedangnya memukul-mukul, merobohkan berhala sambil membawa ja'al haqqu wa zaqal batil. Sekarang telah datang yang hak itu, yaitu tauhid dan Islam, dan yang batal menjadi hancur, yaitu berhala-berhala dan penyembahan-penyembahan berhala. Dus makhluk itu tidak wujud. Yang wujud hanya Allah, Al-Wahid Al-Ahad. Wujud sesungguhnya hanya satu, yaitu Allah, lainnya tidak. Jadi meyakini sifat Allah Al-Wahid harus satu pandangan. Wujud hanya satu, Allah, lain-lain diwujudkan Allah. Jadi sesungguhnya tidak wujud. Ada perbedaan sedikit antara Al-Wahid dengan Al-Ahad, tapi sesungguhnya sama. Maha Esa, satu. Jikalau satu, tidak ada yang lain sifat-sifat yang dimiliki Tuhan, otomatis tidak dimiliki lainnya. Sifat wujud misalnya, sifat Allah wujud, jadi yang lain tidak memiliki sifat wujud. Qidam itu tidak ada permulaan, jadi hanya satu. Tidak ada permulaan zahiran wa batinan, artinya kecuali Allah. Baqo, kekal abadi. Tuhan punya sifat baqo, kekal abadi, lainnya tidak ada. Lah itu ahli surga digadang-gadang khalidina fiha. Itu bagaimana? Ya karena diadakan. Kalau tidak diciptakan oleh Allah abadal abadi, ya tidak ada. Sama dengan hal wujud tadi, abadi, diabadikan.
Yang abadi hanya Allah. Mukhalafatu lil hawaditsi, tidak sama dengan yang lainnya dalam segala bidang dan segi. Qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri atau wujud sendiri. Kalau makhluk billah, qiyamuhu bighairihi, adanya tergantung yang lain, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Qudrat, kuasa, yang kuasa hanya satu, Tuhan Maha Kuasa. Lainnya atau makhluk sama sekali tidak punya kemampuan apapun juga. Manusia atau makhluk bisa begini begitu dimampukan billah. Iradah, kehendak. Begitu juga kalau Tuhan punya kehendak, lainnya atau makhluk tidak punya kehendak. Nuwun sewu, ini teori. Sekalipun penting, tapi yang paling penting adalah praktek. Praktek dalam rasa, dalam hati. Para hadirin hadirat, mari kita masing-masing koreksi, meninjau kembali keadaan pribadi kita masing-masing. Apakah sudah penuh atau masih kosong sama sekali, atau baru sekian persen? Mari kita harus tahu kepada keadaan masing-masing. Mahalaka mru'un arafa qadra nafsi, kata Sayyidina Ali. Orang yang mengetahui atau menyadari kepada kedudukan atau keadaan dirinya, dia tidak akan hancur atau rusak. Kalau dia tahu keadaan dirinya kurang baik, dia tahu, tentu dia berusaha mencari keadaan yang lebih baik. Kedudukan dirinya terutama sebagai hamba. Dalam pengajian tadi memakai istilah zuhurul haqqi fih atau wujudul haqqi fih, wujudnya hak di dalam makhluk. Ada lagi istilah atau dawuh lain, man arafallah arafal haqqa fi kulli syai'in. Barang siapa sadar kepada Allah, dia senantiasa melihat Tuhan di segala sesuatu. Atau dalam Al-Quran, qul inzuru madza fis samawati wal ard, katakanlah, perhatikan apa yang ada di dalam langit dan di dalam bumi. Ini maksudnya ra'allahu fi kulli syai'in, melihat Allah di segala sesuatu. Sebagai contoh sebenarnya banyak. Umpamanya melihat foto. Melihat fotonya terbayang orang yang punya foto itu. Melihat fotonya kelihatan orangnya. Atau melihat pakaian. Pakaian bikinan orang menjahit. Potongan begini ini bikinan penjahit anu. Melihat pakaian, tahu penjahitnya. Dengan kata lain, hati melihat si penjahit dari dalam pakaian. Soal mendengar begitu juga. Mendengar suara mobil, kelihatan mobilnya. Mendengar suara kawannya dari sebelah tembok, lantas spontan terbayang kawannya, padahal ini hanya suaranya yang sampai padanya. Begitulah kalau orang sadar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mestinya otomatis begitu. Melihat tembok terbayang pencipta tembok, mendengar, mengingat, memikir dan sebagainya. Seharusnya spontan ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin hadirat, bagaimana keadaan kita? Harus ada perhatian. Seharusnya harus seperti itu. Kalau belum begitu, itu namanya belum normal. Ibarat orang sakit masih ada penyakitnya. Harus diobati. Harus usaha menyembuhkan. Kalau memang sungguh-sungguh sudah normal, mestinya senantiasa terus sadar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap gerak dan laku, lahir maupun batin.
melihat, mendengar, merasa, menemukan, berpikir, berangan-angan, bergerak atau berdiam, seharusnya spontan sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di samping soal tersebut, wajarnya memang begitu menurut logika dan pengalaman nyata. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa dahulu pada zaman arwah, ketika makhluk lainnya ditanya kesanggupannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi tidak sanggup, manusia yang menyanggupkan diri. Alastu birabbikum qalu bala, bukankah aku ini Tuhan kamu? Mereka para arwah menjawab, bala, benar ya Tuhan. Oleh karena itu para hadirin hadirat, mari kita menaruh perhatian dan berusaha sekuat mungkin ke arah kesadaran seperti yang di atas. Kita diberi kemampuan untuk itu. Kepada soal-soal lain bisa seperti contoh tadi, melihat pakaian spontan terbayang penjahitnya. Mengapa terhadap Tuhan pencipta kita, pencipta segala makhluk yang memperuntukkan segala makhluk itu untuk kita, mengapa tidak bisa begitu? Ini namanya tidak normal. Harus usaha supaya sembuh dari penyakit hati yang berbahaya ini. Antara lain memperbanyak mujahadah wahidiyah. Faman ra'al kaunu walam yashhadhu fihi au indahu au qablahu au ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwari wa hujibat anhu syumusul ma'arifi bisuhubil athar. Maka barang siapa melihat kaum atau makhluk tetapi tidak sadar bahwa Allah di dalamnya atau di sampingnya atau sebelumnya atau sesudahnya, maka orang yang begitu itu telah buta oleh adanya sinar cahaya yang menjadi sebabnya makhluk itu ada, dan dia terhijab atau tertutup dari bermacam-macam makrifat sebab kegelapannya makhluk. Melihat kaum atau makhluk, melihat, merasa, mendengar, mengerti dan sebagainya, fihi, melihat Allah di dalam makhluk. Ini maksudnya seperti itu. Orang yang bercermin melihat cermin, tapi yang dimaksud sesungguhnya melihat gambar di dalam cermin, tapi hanya melihat cerminnya. Ini jelas orang yang kurang terang atau buta penglihatannya. Begitu juga indahu, hampir sama yang dimaksud. Istilah wahidiyah yang paling gampang yaitu billah. Melihat, mendengar, merasa dan sebagainya, terus sadar bahwa semua itu billah. Yang dilihat billah, yang melihat billah, penglihatan juga billah. Pokoknya semua billah. Istilah qablahu, sebelumnya maksudnya sebelum tampak, terdengar, merasa, mengerti dan sebagainya, sudah syuhud kepada Allah. Ini umumnya yang dialami oleh mereka yang sedang dalam keadaan jadzab. Orang jadzab yaitu orang yang hatinya senantiasa ingat kepada Allah. Acara dengan makhluk boleh dikatakan tidak ada, atau acara dengan makhluk itu hanya sekedar manifestasi atau perwujudan dari keadaan hati senantiasa ingat dan sadar kepada Tuhan yang Maha Pencipta. Oleh karena itu tidak aneh jika orang jadzab dilihat dari segi lahiriahnya tidak sama dengan umumnya orang. Memang seolah-olah tidak normal, tapi tidak normal orang jadzab tidak sama dengan normalnya umumnya orang yang tidak normal. Malah tidak sedikit haliah atau keadaan lahiriah mereka itu merupakan petunjuk atau kinayah atau peringatan. Tapi di sini kita tidak membahas soal jadzab. Istilah au ba'dahu, sesudahnya makhluk.
Ini juga dalam pengertian yang hampir sama dengan sebelumnya, tapi tingkatannya agak lebih rendah. Artinya, begitu melihat makhluk, tidak spontan syuhud Allah penciptanya, tetapi agak sedikit terlambat baru sadar. Tapi dalam pengalaman tidak dapat digambarkan dengan jarak, waktu, dan sebagainya. Kesemuanya itu adalah pengalaman dzauqiyah, pengalaman batin yang tidak mudah diuraikan dengan kata-kata. Lebih-lebih tidak mudah ditangkap dengan kemampuan pikiran begitu saja. Hanya mereka yang sama-sama punya pengalaman batin seperti itulah yang dapat memahami dengan sebetulnya. Jadi sekali lagi, pengajian pagi ini adalah menyangkut soal keadaan batin, mengenai keadaan kepada Allah. Ya, mudah-mudahan para hadirin hadirat, kita diberi terus dapat meningkatkan kesadaran kita kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu, mudah-mudahan kita harus berusaha dengan segala kemampuan yang ada, sebab soal ini adalah soal prinsip yang menentukan sekali. Mimma yadulluka ala wujudi qahri subhanahu an hajabaka anhu bima laisa biwujudim ma'ah. Setengah daripada hal yang menunjukkan sifat qahar, kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu engkau dihijab pandangan batinmu terhadap Allah dengan segala sesuatu yang sesungguhnya tidak wujud. Ini kelanjutan dari dawuh di atas sebagai penjelasan dawuh al-kaunu kulluhu dzulmah. Al-kaunu atau makhluk itu semuanya gelap dan tidak wujud. Tapi kok ada istilah hijab atau penghalang? Ini menunjukkan sifat kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Barang yang tidak ada tapi ada, artinya bisa menjadi hijab. Hijab yang paling besar adalah nafsu, istilah wahidiyah. Dan ini yang harus diberantas. Cara memberantasnya yaitu selagi masih bisa diarahkan atau dimanfaatkan untuk liya'budun, istilah wahidiyah dengan lillah billah, supaya dimanfaatkan. Tapi kalau sudah tidak bisa, nafsu harus dibunuh. Artinya apa saja yang menjadi keinginan dan kemauan nafsu jangan dituruti. Seseorang kalau belum bebas dari nafsunya atau belum dapat memanfaatkan nafsunya untuk lillah billah, lir rasul bir rasul, lil ghos bil ghos, istilah wahidiyah, tidak mungkin bisa sadar kepada Allah. Kita sadar dalam kitab-kitab disebut fana. Fana dibagi dalam 3 bidang. Fana af'al, fana perbuatan, menyadari bahwa tiada yang berbuat selain Allah. Melihat atau melakukan perbuatan, terus sadar bahwa yang melakukan itu Allah. Ya, ini sudah maklum. Dan alhamdulillah kita pengamal wahidiyah sudah banyak merasakan, tapi masih harus terus ditingkatkan. Kedua, fana sifat, menyadari bahwa tiada yang berkuasa, yang pandai, yang pokoknya sifat-sifat Tuhan, melainkan hanya Allah. Ketiga, fana zat, yaitu la maujuda illallah, tidak ada yang wujud selain Allah. Jadi seperti yang diuraikan dalam pengajian ini tadi, al-kaunu kulluhu dzulmah, dan seterusnya. Bagi kita pengalaman wahidiyah, insya Allah prinsip ajaran lillah billah, lir rasul bir rasul, dan seterusnya itu sudah cukup dan meliputi apa yang kita bahas dalam pengajian ini. Mari para hadirin hadirat, kita syukuri nikmat fadl Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat berharga ini, yaitu dengan terus berusaha memelihara apa yang telah kita miliki,
meningkatkan ke arah yang lebih baik, berusaha meningkatkan lahir dan batin dengan segala kemampuan yang ada pada kita, dan di segala bidang pengamalan, bidang mujahadah, bidang penyiaran dan sebagainya. Para hadirin hadirat, orang yang sadar atau istilah di sini syuhud kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kullu awqatihi lailatul qadar. Segala waktunya menjadi Lailatul Qadar baginya. Ada lagi dawuh seperti dalam buku kuliah Wahidiyah, insyaallah ada. Idza hafatil inayah al-ilahiyah abdan sarat dzarratum min umrihi tuqawimu alfasanah. Jika seorang hamba mendapat inayah ilahiyah, maka menjadilah sedetik dari umurnya sepadan dengan ibadah lahir 1000 tahun. Dan banyak lagi dawuh-dawuh yang antara lain sabda Sayyidina Ali karramallahu wajhah, khairu ayyamika yaumun tashhadu fihi rabbak. Sebaik-baik harimu, waktumu ialah hari atau waktu di mana engkau sadar kepada Tuhanmu. Itu dawuhnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tapi logikanya atau kebalikan dari itu, syarru ayyamika yaumul la tashhadu fihi rabbak. Sejelek-jelek harimu, waktumu ialah hari atau waktu di mana engkau tidak syuhud, tidak sadar kepada Tuhanmu. Itu tadi Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Agak panjang ceritanya, yaitu ketika beliau ditanya waktu apa yang paling baik untuk ibadah, beliau menjawab, kebanyakan orang atau ulama manapun juga dari jagat timur dan jagat barat, jawabannya yaitu sama, hari Jumat atau hari Arafah, atau waktu turunnya Lailatul Qadar pada bulan Ramadan dan sebagainya. Tapi kalau menurut saya, yaitu tadi seperti di atas. Malah ini tambahan saya, sekalipun hari Jumat, hari Arafah atau lainnya, kalau tidak sadar kepada Tuhan, malah lebih berat. Dan selain syarru ayyamika, orang yang tidak sadar kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping tidak tepat, kalau sesemakin bertambah ilmunya atau amalnya, otomatis senantiasa ujub, riya, takabur. Ujub membanggakan diri. Definisi dari ujub yaitu merasa mempunyai keistimewaan, kebaikan. Aku mujahadah, aku sembahyang, kalau begini sekalipun sudah lillah, tapi ujub, tidak billah. Amal yang begini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Riya memperlihatkan keistimewaan kepada orang lain dengan kata atau perbuatan. Malah kalau perlu memperlihatkan keistimewaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini malah berat. Takabur, otomatis ini takabur. Melihat kawannya tidak sembahyang atau tidak mujahadah, lalu dia merasa mujahadahku itu lebih baik daripada nganggur. Kalau begitu saya lebih baik daripada dia. Ini hati atau istilah orang Jawa unek-unek atau angan-angan, yang kalau tidak disertai kesadaran lillah billah, otomatis ujub, riya atau takabur, sekalipun hanya angan-angan. Para hadirin hadirat, itulah keburukan-keburukan yang sangat terkecam. Selain itu, menyalahgunakan makhluk diciptakan Allah Subhanahu wa taala ini supaya digunakan menjadi cermin. Dia tahu dan sadar kepada Allah Subhanahu wa taala dari dalam makhluk itu. Sebab kalau tidak ada makhluk, sekalipun dia tahu Tuhan, tapi bukan dari dalam makhluk, ini negatifnya. Orang semakin banyak makhluk yang dilihat, semakin banyak pengalamannya, semakin banyak apa yang ditanggapi,
otomatis semakin banyak kesadarannya kepada Tuhan dari makhluk-makhluk yang ditanggapi itu. Selain itu lagi, nun sewu, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk, diperuntukkan manusia. Manusia diciptakan liya'budun, dan liya'budun ini di samping lillah harus billah. Tidak mungkin orang mengabdikan diri kok tidak tahu siapa dan kemana saya mengabdikan diri. Ini tidak mungkin dan tidak boleh terjadi. Dia tidak tahu. Orang mengabdikan diri paling tidak harus tahu kepada siapa dia mengabdikan diri. Kalau tidak tahu, itu tidak boleh disebut mengabdikan diri. Otomatis dia menyalahgunakan, tidak mengecakkan atau melaksanakan resep Tuhan. Maka dari itu, antara lain di sini ada yang saya tulis. Fakullu nafasin hasala min ghairi dilalah wa isyaratit tauhidi ala bisyaratil ittirari fahuwa mayyitun wa sahibuhu mas'ulun anhu. Maka segala nafas, ambaan yang hasilnya tidak menunjukkan kesadaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan isyarah tauhid dengan sungguh-sungguh dan darurat, artinya otomatis, maka itu nafas yang mati, tidak hidup nafasnya. Wa sahibuhu mas'ulun anhu, dan orangnya dimintai pertanggungjawaban besok pada yaumul kiamah. Karena nafas itu ambaan ini nikmat, maka harus disyukuri. Syukurnya ya itu tadi, seperti di atas. Orang mau bersyukur tidak akan bisa apabila tidak tahu kepada yang memberi. Saya misalnya, saudara beri sesuatu, tetapi saya tidak tahu saudara siapa yang saya terima kasih. Jadi orang bersyukur itu tahu kepada siapa yang memberi dan harus tahu barang apa yang diberi. Kalau tidak tahu yang memberi atau tidak tahu yang diberikan, ini tidak bisa bersyukur. Padahal saya dan saudara-saudara semua ini bernafas, punya tangan, kaki dan sebagainya. Itu tadi hubungan billah. Satu nafas tadi tidak sadar kepada Allah, berarti menyalahgunakan makhluk semuanya. Satu nafas tidak sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti satu nafas itu menyalahgunakan makhluk ini semua. Di samping menyalahgunakan ambaan atau nafas itu sendiri, menyalahgunakan makhluk semuanya. Itu tadi pentingnya soal billah, para hadirin hadirat. Jadi soal billah ini harus 100%, baik mengenai perbuatan yang tidak disengaja maupun yang disengaja. Ini umum, keadaan maksiat atau tidak maksiat, billah harus 100%, khairihi wa syarrihi minallah. Hanya ada dua, Allah penciptanya dan makhluk yang dicipta. Otomatis ada baik dan buruk, ada putih, ada merah, dan seterusnya. Ini harus 100% billah, tauhid. Adapun lillah harus ada pemisahan, misalnya mengenai perbuatan yang disengaja. Fakullu fi'li yaf'aluhul abdu bighairi iktida'in ta'atan kana au ma'siyatan fahuwa 'aisyun nafsi. Wa kullu fi'li yaf'aluhu bil iktida'i fahuwa 'adzabun nafsi. Qalahu Syaikhu Sahlut Tasturi. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba tanpa didasari mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi makanan atau kehidupan bagi nafsu. Dan setiap perbuatan yang dilakukannya dengan dasar mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi siksaan bagi nafsu.
Ini kata Sahal At-Tustari, segala perbuatan yang diperbuat oleh seorang hamba tanpa mengikuti lillah lirrasul, baik itu taat, baik itu maksiat, katanya, lah maksiat ini kok boleh ini, mungkin ini maksudnya maksiat yang darurat. Sering saya sebutkan, di samping kita maklum, misalnya ada dua macam lubang bahaya. Dia mau tidak mau akan terjerumus ke dalam salah satu jurang bahaya tadi, atau dua macam kerugian. Salah satu dari dua macam kerugian pasti akan terjadi. Lah ini harus memilih kerugian atau jurang bahaya yang ringan. Lah memilih kerugian yang ringan ini boleh dikatakan maksiat. Oleh karena itu harus diisi lillah. Faham bukan? Jadi kalau menghadapi dua soal yang sama-sama bahaya atau terlarang, tapi harus terjun kepada salah satu di antaranya yang sama dengan soal dagang dan lain-lain. Kalau ada dua kerugian, yang mau atau tidak mau pasti mengalami salah satu dari dua macam kerugian itu, kerugian dua atau tiga, atau pokoknya kerugian lebih dari satu. Ini harus memilih yang paling ringan. Ini wajib milihnya ini. Menurut hukum syariat, kalau kerugian ini kerugian haram atau lebih-lebih kerugian yang berat, kalau begitu menjerumus ke dalam kerugian yang ringan, ini harus ada dasarnya lillah. Kalau tidak ada dasar lillah, otomatis lin nafsi. Fahuwa aisyun nafsi. Kalau tidak lillah, di sini dikatakan penghidupannya menjadi aisyun nafsi, makanannya nafsu. Wa kullu fi'li yaf'aluhu bil iktida. Segala perbuatan yang dikerjakan berdasarkan manut iktidak lillah atau lir rasul dan lil ghos, itu adzabun nafsi, siksaan nafsu, siksaan bagi nafsu. Dus kembali lagi soal tauhid atau billah. Pengajian pagi ini adalah soal tauhid, billah, dan juga ahadiyah, hanya Allah. Ya, mudah-mudahan para hadirin hadirat, pengajian ini yang isinya paling prinsip, mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diparingi hidayah, taufik, syafaat barokah, karomah yang sebanyak-banyaknya oleh Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, wa ghazi hadza zaman wa awanihi wa sairi ahbabillahi radhiyallahu ta'ala anhum, sehingga kita, keluarga, dan masyarakat mengecakkan atau melaksanakan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kiranya cukup sekian pengajian pagi ini. Waktu dan tempat dipersilahkan beliau dari pusat. Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasim bi'adadi ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasim bi'adadi ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad,
Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Allahumma kama anta ahluh, shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahluh. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tughriqana fi lujjati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najita wa la nuhissa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bihi ilmuka wa aqsahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqallamtu abada wa rabbini wa laisa li ya sayyidi siwaka fa in tarutta kuntu syakhsan halika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqallamtu abada wa rabbini wa laisa li ya sayyidi siwaka fa in tarutta kuntu syakhsan halika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqallamtu abada wa rabbini wa laisa li ya sayyidi siwaka fa in tarutta kuntu syakhsan halika. Ya sayyidi ya Rasulullah, 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 ya sayyidi ya Rasulullah. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biidnillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatil lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biidnillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatil lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biidnillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatil lil hadratil aliyah. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma salamihi dhallat wa dhallat khilati fi baldati khudh biyati ya sayyidi wal ummati. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma salamihi dhallat wa dhallat khilati fi baldati khudh biyati ya sayyidi wal ummati. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma salamihi dhallat wa dhallat khilati fi baldati khudh biyati ya sayyidi wal ummati. Ya sayyidi ya Rasulullah, 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 ya sayyidi ya Rasulullah,
Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa ja'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir ya sirif tahwahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa ja'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir ya sirif tahwahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa ja'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir ya sirif tahwahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Istighraq. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghauzi hada zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghauzi hada zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghauzi hada zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Balligh jami'al alamin nida'ana hadha wa ja'al fihi ta'thiran baligha. Balligh jami'al alamin nida'ana hadha wa ja'al fihi ta'thiran baligha. Balligh jami'al alamin nida'ana hadha wa ja'al fihi ta'thiran baligha. Fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Fafirru ilallah 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 wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah.
wa billahi taufiq wal hidayah, wa minar rasuli sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah, wa minal ghauzi radhiyallahu an-nadra wal barakah, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa alaikunna warahmatullahi wabarakatuh.